Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai sikap kepuasan kerja untuk mata kuliah leadership dan perilaku organisasi. Langsung ke pendahuluan dulu. Oke. Nah, untuk latar belakang. Faktor yang mendasar yang terkait erat dengan kinerja adalah kepuasan kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kepuasan kerja dilatar belakangi oleh faktor-faktor yaitu imbalan jasa, rasa aman, pengaruh antar pribadi, kondisi lingkungan kerja, kesempatan untuk pengembangan, kondisi lingkungan kerja, kesempatan untuk pengembangan peningkatan diri. Nah, teori motif, langsung ke nilai ke bawahnya. Nah, nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi. Ini sangat mempengaruhi untuk persepsi manusia. Nah, untuk nilai, kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada konsep nilai. Nilai mencerminkan keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebaikan. Nah, nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengembangkan gagasan-gagasan seorang individu. Tipe-tipe nilai ada nilai kesetiaan dan perilaku etis, nilai-nilai antar kebudayaan, nilai kebudayaan. Nah, untuk nilai kebudayaan di sini ada jarak kekuasaan, ada individualisme, kualitas kehidupan versus kuantitas kehidupan, penghindaran ketidakpastian, yang B-nya itu konsep sikap. Nah, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, sikap ada 3 komponen, yaitu komponen kognitif sikap, komponen afektif sikap, dan komponen perilaku sikap. Nah, untuk tipe-tipenya ada kepuasan kerja. Ini merujuk pada sifat umum individu. Keterlibatan kerja yaitu tingkat di mana seorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya. Komitmen pada organisasi yaitu karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya. Ketiga, kepuasan kerja. Nah, untuk kepuasan kerja di sini, menurut Luthans 2005 dalam bukunya Organizational Behavior mengutip pendapat Locke bahwa kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang positif dari seorang yang ditimbulkan dan penghargaan atas sesuatu pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, ini untuk kepuasan kerja. Menurut Malthus, yaitu keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. Nah, ketidakpuasan kerja muncul saat harapan-harapan ini tidak terpenuhi. Ketidakpuasannya itu, kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi. Nah, secara umum kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri gaji, pengakuan, hubungan antar supervisor dengan tenaga kerja, dan kesempatan untuk maju. Nah, berdasarkan beberapa definisi itu dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai merupakan sikap pegawai terhadap bagaimana mereka memandang pekerjaannya. Untuk teori kepuasan kerja dijelaskan oleh As'ad bahwa variabel yang dapat dijadikan indikasi menurunnya kepuasan adalah tingginya tingkat absensi. Nah, keluar masuknya pegawai,
Menurutnya, produktivitas kerja atau prestasi kerja pegawai. Apabila indikasi menurunnya kepuasan kerja pegawai tersebut muncul ke permukaan, maka hendaknya segera ditangani supaya tidak merugikan perusahaan. Nah, untuk terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja. Yang pertama yaitu ada need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan, perbedaan, value attainment, pencapaian nilai, equity dan atau keadilan, dispositional atau genetic components. Nah, untuk membahas kepuasan kerja, beberapa teori disajikan untuk menjelaskan. Yang pertama, menurut Rifai, dibahas teori yaitu dipelopori oleh Porter, yaitu teori perbandingan interpersonal yang dikenal juga dengan discrepancy theory. Yang kedua yaitu ada interpersonal comparison process teori, faktor teori. Nah, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada pekerja itu sendiri, upah atau gaji, promosi, supervisi, kelompok kerja, kondisi kerja atau lingkungan kerja. Gaji itu, ini yang pengaruhi faktor-faktornya. Penelitian sama penelitian relationship. Oke. Nah, di penelitian yang terakhir itu contohnya yaitu penelitian menggunakan analisis SEM, Structural Equation Model. Dalam variabel penelitian meneliti tentang kepuasan kerja. Perbedaannya dalam dua hal objek penelitian. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu bahwa nilai sikap kepuasan kerja itu harus diterapkan untuk seorang pegawai. Karena di situ akan mencerminkan tentang pekerjaan kita, akan berhasil atau tidak. Intinya dalam menjadi seorang pegawai harus melaksanakan regulasi dan juga etika. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.